Di sesi ini kita akan membahas tentang antropologi sosial. Secara umum kita review dulu mengenai antropologi. Jadi secara umum itu antropologi diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu antropologi fisik dan yang kedua itu antropologi budaya. Tapi ada klasifikasi lain membedakan antropologi budaya dengan antropologi sosial. Dan posisi saya untuk berkaitan dengan antropologi sosial sebenarnya itu sudah mencakup juga antropologi budaya. Yang harus diperhatikan oleh teman-teman berkaitan dengan antropologi sosial, maka teman-teman harus bisa memperhatikan yang menjadi substansi dari antropologi budaya dan antropologi sosial. Dengan demikian, apa yang menjadi substansi dari antropologi budaya itu merupakan bagian yang sama, menjadi fokus pembahasan juga pada antropologi sosial. Yang harus diperhatikan di sini, jadi untuk memahami antropologi sosial, sebagai contoh kalau kita bicara soal interaksi, maka yang kita bahas di antropologi sosial merupakan pola dari interaksi. Apakah hubungan berpola dalam suatu interaksi itu ditentukan oleh sistem kekerabatan, atau bagaimana gambarannya jika itu merupakan bagian dari pranata sosial, dan seperti apa corak dalam pengertian kaidah atau nilai atau norma yang melandasi suatu hubungan. Yang saya maksudkan adalah hubungan interaksi. Jadi interaksi itu merupakan hubungan berpola, dan hubungan berpola itu yang dilihat dalam antropologi sosial antara lain. Ini adalah hasil kecerdasan buatan komputer dalam mengekstrak kepadatan penduduk. Bisa kita bayangkan ada berapa pola hubungan dalam suatu interaksi. Kita mulai membahasnya dari keluarga. Keluarga itu adalah bagian terkecil dari kelompok sosial dan sebagai dasar pembentuk kelompok sosial. Perhatikan di sekitar kita, pasti tidak asing lagi jika kita melihat beberapa orang di jalan, baik itu mengendarai mobil dan motor, atau berjalan kaki, salah satu dari mereka, atau lebih, kita mengenalnya. Di antara mereka, bisa saja masih ada hubungan saudara dengan kita, baik itu kakak sepupuh, adik sepupuh, om, tante, opa atau oma, juga beberapa lagi adalah teman kita, atau setidaknya mereka yang memiliki hubungan pertemanan dengan kita, rekan kerja, atau sebutan lainnya. Di sini saya menjelaskan hubungan berpola dalam suatu interaksi. Pembahasan ini mengarah pada materi kuliah kita, antropologi sosial, bagaimana kita memahami keluarga dan seperti apa keluarga, dan di mana tekanan pembelajaran antropologi sosial untuk keluarga. Pembahasan mengenai keluarga adalah pembahasan yang kita jumpai dalam pengantar sosiologi. Dalam mata kuliah pengantar sosiologi, pembahasan keluarga terfokus pada kedudukan dan fungsi atau menyangkut peran dan struktur, serta menjelaskan lebih awal bagaimana interaksi itu dimulai dan sosialisasi. Oke, jadi
Sepintas sudah saya awali dengan menjelaskan perbedaan untuk pembahasan ya, pembahasan mengenai keluarga, perbedaan dari mata kuliah pengantar sosiologi dan pengantar antropologi. Terutama itu menyangkut antropologi sosial untuk mata kuliah kita saat ini. Jadi keluarga pada pembahasan pengantar antropologi ataupun antropologi sosial menaruh perhatian pada hubungan berpola. Kita sendiri tahu bahwa keluarga, sistem keluarga itu dibentuk berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan matrilineal dan patrilineal. Seperti apa patrilineal dan matrilineal? Saya akan menjelaskan di konten ini. Matrilineal adalah sistem keturunan di mana individu dianggap menjadi bagian dari kelompok keturunan yang sama dengan ibunya. Dalam sistem ini, hubungan kekerabatan dan warisan biasanya ditentukan melalui garis keturunan perempuan. Misalnya, dalam masyarakat matrilineal, seseorang akan mewarisi properti atau gelar dari ibunya atau kerabat perempuan lainnya. Beberapa contoh masyarakat matrilineal dapat ditemukan di berbagai suku Amerika asli. Di sisi lain, patrilineal adalah sistem keturunan di mana individu dianggap menjadi bagian dari kelompok keturunan yang sama dengan ayahnya. Dalam sistem ini, hubungan kekerabatan dan warisan biasanya ditentukan melalui garis keturunan laki-laki. Misalnya, dalam masyarakat patrilineal, seseorang akan mewarisi properti atau gelar dari ayahnya atau kerabat laki-laki lainnya. Dengan kata lain, perbedaan utama antara keduanya adalah garis keturunan yang digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan dan warisan. Gelar yang diwarisi maksudnya menunjuk pada marga. Marga adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada nama keluarga atau nama pertanda dari keluarga mana seorang berasal. Marga lazim ada di banyak kebudayaan di dunia. Dalam beberapa kebudayaan, marga biasanya terletak di belakang nama pribadi, sering disebut dengan nama belakang, seperti dalam kebudayaan Barat dan kebudayaan yang terpengaruh oleh budaya Barat. Sebaliknya, dalam budaya Tionghoa dan Asia Timur lainnya, marga biasanya ditempatkan di depan. Marga turun-temurun dari kakak kepada bapak, kepada anak, kepada cucu, kepada cicit, dan seterusnya. Marga lebih sering digunakan daripada nama, biasanya nama disingkat saja. Dalam konteks tertentu, seperti dalam masyarakat Batak di Indonesia, setiap puak mencirikan nama marga, yang berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan. Sementara itu, dalam konteks biologi, istilah marga juga digunakan untuk merujuk ke tingkat taksonomi tertentu dalam klasifikasi organisme. Dalam konteks ini, marga atau genus dalam bahasa Latin adalah tingkat taksonomi yang berada di antara suku dan spesies. Dan merupakan wadah yang mempersatukan spesies-spesies yang erat hubungannya. Marga adalah contoh dari identitas keluarga, dan ini menunjuk pada ruang lingkup pembelajaran pada mata kuliah pengantar sosiologi. Perbedaannya hanya sedikit saja dengan penjabaran dalam pengantar antropologi dan antropologi sosial. Jadi begini, sebenarnya tipis perbedaan antara pengantar sosiologi, pengantar antropologi, dan secara khusus antropologi sosial. Berkaitan dengan pembahasan kita sehubungan dengan keluarga. Nah, kalau di pengantar sosiologi, keluarga, sekali lagi keluarga, yang ditekankan itu adalah yang pertama, identitas. Identitas dalam suatu keluarga biasanya kita kenal dengan marga antara lain. Bagaimana marga itu dinamakan? Misalnya dari patrilineal kah atau matrilineal. Ini sudah masuk pada ranah pengantar antropologi atau antropologi sosial. Ya, menyangkut tradisi-tradisi dalam menggunakan marga dari pihak ayah, dari pihak ibu, bagaimana historisnya. Maka ini lebih mengarah pada pembahasan materi di pengantar antropologi ataupun antropologi sosial. Kemudian kalau selanjutnya keluarga kemudian ditempatkan sebagai organisasi sosial atau kelompok sosial awal, maka itu sudah menyangkut pembahasan dalam pengantar sosiologi.
seperti apa cara seseorang memperlakukan orang tua, anak maksudnya, dan orang tua memperlakukan anak seperti apa gambarannya, maka ini sudah mengarah pada pembahasan berkaitan dengan pengantar antropologi dan antropologi sosial. Maksud saya ini mengarah pada pandangan budaya sehubungan dengan kapasitas masing-masing. Jadi dalam pengantar sosiologi, dia hanya sebatas menjelaskan ini loh, hubungan-hubungan yang ada dalam suatu keluarga. Tapi kalau pengantar antropologi, dia akan menjelaskan secara historis. Seperti apa sih sebenarnya contoh hubungan tertentu, misalnya berkaitan dengan keluarga atau dalam hal ini marga. Bagaimana marga itu bisa menjadi bagian dari suatu identitas? Apakah dia lebih dari garis keturunan atau garis ibu ataupun garis ayah? Kok bisa seperti itu? Apa dasarnya? Maka bagian ini yang menjadi tekanan dari pembelajaran pengantar antropologi. Dan bagaimana cara kita, pandangan-pandangan budaya dalam memperlakukan, dalam memandang setiap individu dalam suatu struktur atau kedudukan di keluarga. Misalnya orang tua, kakek, nenek, dan om, tante, atau anak-anak. Anak-anak itu terbagi menjadi beberapa bagian, misalnya kakak dan adik. Dan ketika arahnya lebih kepada pandangan budaya, bagaimana cara kita memperlakukan seseorang berdasarkan kedudukan dalam suatu keluarga, ini sudah mengarah pada pembelajaran kita berkaitan dengan pengantar antropologi dan antropologi sosial. Jadi sebenarnya tipis juga pengantar sosiologi, pengantar antropologi, atau secara khusus antropologi sosial. Kalau kita perhadapkan dengan pokok pembahasan kita sehubungan dengan keluarga, perbedaannya sangat tipis. Mungkin kalau saya jabarkan lebih lanjut, jadi saya buat ini ada perbedaan dan juga persamaan seperti dalam tabel ini. Nah, kalau menyangkut persamaan untuk pokok bahasan keluarga, jadi ini dasar saya mengatakan tipis sekali untuk membedakan mata kuliah ini, dikarenakan pengantar sosiologi, pengantar antropologi untuk bagian pertama, dan antropologi sosial mempelajari keluarga sebagai salah satu lembaga sosial yang penting dalam masyarakat. Hanya saja pembahasannya terbatas. Kalau pengantar antropologi ya mungkin berkaitan dengan antropologi dan juga antropologi sosial. Tapi kalau pengantar sosiologi, dia juga akan membahas keluarga sebagai salah satu lembaga sosial yang penting dalam masyarakat. Sehubungan dengan pengantar sosiologi, mungkin yang akan dia kaji di situ ialah relasi-relasi, bagaimana itu terbentuk dan seperti apa sebenarnya lembaga sosial yang muncul atau lembaga sosial mula-mula bersumber dari keluarga. Bagaimana sih sebenarnya penempatan keluarga sebagai salah satu lembaga sosial? Ini yang menjadi pokok pembahasan dalam mata kuliah pengantar sosiologi. Dan kalau pengantar antropologi ya dia terbatas juga membahas tidak sedetail dari pengantar sosiologi menyangkut lembaga sosial. Yang jelas dia akan membahas dalam kaitannya dengan antropologi dan atau menyangkut antropologi sosial. Kemudian persamaan yang lain, jadi mata kuliah yang sudah saya sebutkan, dia juga memiliki persamaan dalam pembahasan fungsi, struktur, proses, dan perubahan keluarga dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah. Hanya saja yang perlu mahasiswa ketahui bahwa pembahasannya sangat terbatas. Jadi kalau pengantar sosiologi, dia membahas dalam konteks dia, dalam konteks sosiologi. Begitu juga dengan pengantar antropologi atau secara khusus antropologi sosial. Jadi berdasarkan konteks dari mata kuliah yang saya sudah sampaikan. Nah, menyangkut perbedaan, perbedaannya juga ya hampir sama dengan beberapa hal berkaitan dengan persamaan.
Di pengantar sosiologi untuk pembahasan mengenai keluarga lebih berfokus atau menaruh perhatian pada analisis struktur sosial dan interaksi sosial dalam keluarga, serta pengaruh perubahan atau pergeseran masyarakat terhadap keluarga, atau sebaliknya. Dan kalau itu pengantar antropologi, dia lebih menekankan pemahaman tentang keragaman budaya dan perbedaan manusia di berbagai konteks sosial dan geografis, termasuk dalam hal keluarga. Misalnya keluarga yang dipengaruhi dari latar belakang geografis tertentu, maka dia akan menguraikan hal-hal yang sudah saya maksudkan seperti tadi. Untuk yang ditonjolkan adalah keragaman budaya dan perbedaan manusia. Sampai di sini harapan saya mahasiswa bisa memahami dengan baik. Kemudian yang ketiga, nah kalau antropologi sosial dia lebih menekankan atau memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal. Tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang sama, atau kemudian mengkaji aspek-aspek kebudayaan mereka termasuk keluarga. Jadi seperti apa sih gambaran keluarga dalam suatu daerah yang sama dengan daerah yang lain, akan dilihat juga seperti itu. Ini saya tambahkan. Maka yang akan dikaji itu ya menyangkut aspek-aspek kebudayaan mereka, menyangkut tradisi, menyangkut kelaziman-kelaziman atau cara masyarakat, cara individu memperlakukan individu lain dalam struktur tertentu, misalnya pada keluarga itu. Bagaimana sih cara mereka memperlakukan kakek, nenek, papa, mama, om, tante, kakak, adik, paman, bibi. Singkatnya seperti itu. Jadi cukup jelas di sini kalau antropologi sosial memang dia ingin melihat sebenarnya seperti apa sih konteks atau konsep masyarakat tunggal dalam arti kesatuan masyarakat, dan kesatuan masyarakat ini sudah itulah yang disebut dengan konsepsi dari keluarga. Jadi kita akan menyambungnya pada pertemuan mendatang untuk masih berkaitan dengan keluarga, tapi kita akan membedahnya lagi lebih spesifik berkaitan dengan mata kuliah antropologi sosial. Kita mulai dari antropologi sosial dulu, kemudian nanti belakangan kita masuk pada pengantar antropologi dan pengantar sosiologi, masih berkaitan dengan keluarga.